Saudara, jalan Jokowi adalah jalan abadi dan mulia. Kalian semua salah paham. Bahkan juga para elit politik yang menurutku bahkan seorang Megawati pun bisa salah paham. Saudara, Jokowi tidak punya ambisi kekuasaan yang rata-rata dimiliki oleh ketua umum parpol. Ya, seperti kebanyakan para elit, buat Jokowi itu adalah satu prinsip yang dipegangnya ketika dia memulai mengabdi bagi bangsa ini, yaitu bagaimana membuat bangsa ini maju dan sejahtera. Ya, bukan seperti slogan para parpol yang sedang kampanye, terus kemudian begitu berkuasa beda lagi. Munculnya Kaisang, Gibran, Bobi hanyalah menunjukkan bahwa Jokowi telah memberikan teladan bagi keluarganya, bahwa kekuasaan hanyalah sebuah alat untuk membawa pengaruh positif bagi kehidupan sebuah bangsa, sebuah kota, sebuah provinsi, dan bukan sebuah cara memperkaya diri. Ya, seandainya besok Jokowi lengser, pensiun, dan seperti jawaban Jokowi ketika tiba-tiba entah ide dari mana ingin menjadikannya sebagai ketua umum PDIP, dan dijawabnya dengan enteng, saya tidak punya ambisi, kan ada Mbak Puan. Begitu jawabnya. Saya akan pulang ke Solo, pensiun. Ya, menurut saya karena memang Jokowi tidak berambisi, saudara. Ya, menjadikan kekuasaan sebagai dinastinya. No, legasinya yang dilakukan harus diartikan sebagai jalan abadi dan Nobel, melakukan suksesinya. Warisan abadinya bukanlah seperti kebanyakan slogan kosong. Dan saya percaya, saudara, bahwa 3 orang di sekitar keluarganya, 2 anak biologis dan 1 anak mantu, paham tujuan Jokowi harus diabadikan. Semua pendapat salah terhadap diri Jokowi karena rata-rata memakai cara berpikir orang kebanyakan. Ya, cara berpikir sempit bahwa Jokowi akan membuat dinasti kekuasaan. Ya, kadang-kadang pertanyaan presenter TV hanya dijawab dengan senyum. Ya, dan sebenarnya senyuman yang ditampilkan itu adalah ya, ekspresi Jokowi melihat bahwa kalian tidak pernah mengerti jalan yang saya pilih. Pilpres buat Jokowi tidaklah masalah siapa yang menang, Prabowo kah atau Ganjar. Selama dia bisa melihat bahwa legasinya bisa diteruskan, tidak masalah. Karena dia sudah meletakkan roadmap Indonesia emas ke depan.
seperti apa. Ya. Warawiri ketua umum parpol, lompat sana, lompat sini di mata Jokowi, itu ibarat lelucon politik. Seperti anak kecil yang hanya menunjukkan bahwa memang Jokowi berbeda. Tidak sama dengan para ketua umum parpol yang rata-rata haus akan kekuasaan, yang tidak punya rekam jejak prestasi dimulai dari bawah, dan tidak tuntasnya platform berpolitik, pelin-pelan, dan tidak konsisten memegang prinsip-prinsip kebenaran abadi. Begitu. Ya, semoga saja dua anak biologisnya dan satu mantunya ini bisa melanjutkan jalan Nobel abadi yang telah Jokowi lakukan. Semoga saya berdoa juga seperti itu. Wallahu a'lam. Hanya Tuhan yang tahu. God bless you. All the best. Terima kasih Pak Jokowi yang sudah memimpin bangsa dan negara kita ini dengan sangat luar biasa, guys, ya. Saya bersyukur pernah hidup di masa kepemimpinan Pak Jokowi, ya. Dan ini akan menjadi cerita buat anak cucu kita nanti, guys, ya, bahwa kami bangga pernah hidup di zaman Pak Jokowi, pernah memiliki presiden yang hebat luar biasa, guys, ya. Kami bahagia menemukan presiden yang sudah berkali-kali datang menemui saudara-saudari kami di daerah timur Indonesia, guys. Mau datang menginjakan kaki di tempat-tempat yang sebenarnya itu mustahil, guys, ya. Mustahil bagi seorang presiden datang ke tempat yang seperti itu, tapi tidak bagi Pak Jokowi. Pak Jokowi telah meninggalkan banyak kesan, guys, ya. Meninggalkan banyak prestasi, banyak pencapaian-pencapaian hebat baik dalam nasional maupun internasional. Kalau melukiskan kata-kata untuk Pak Jokowi, guys, saya nggak sanggup. Pasti akan tersentuh dan bersedih, ya, karena begitu luar biasanya Pak Jokowi ini melekat di hati kita, guys, ya. Hanya orang-orang yang mencintai Pak Jokowi yang bisa memahami ini, yang bisa mengerti ini dan bisa merasakan akan hal ini, guys. Berbeda kalau misalnya orang yang melihat atau memandang Pak Jokowi ini dengan kebencian, dengan permusuhan, ataupun biasa-biasa saja, ya. Tetapi bagi kita yang merasakan, meresapi, melihat semua yang sudah ditorehkan oleh beliau ini, ya, kita nggak sanggup untuk mau melukiskan seindah apa kata-kata ini untuk Pak Jokowi. Oke, guys, ya, tidak terasa sebentar lagi beliau akan selesai masa jabatannya. Ya, tentu akan menjadi kenangan manis buat kita semua, ya. Saya pribadi aja kalau membayangkan itu langsung sedih, guys, ya. Tapi bagaimanapun juga tetap berterima kasih kepada Tuhan, ya, sudah menganugerahi, memberikan kita hadiah pemimpin hebat, pemimpin luar biasa, seorang Jokowi. Jokowi dah buat satu formula politik yang paling dahsyat, maha dahsyat di Asia Tenggara. Dia berlawan dengan Prabowo ni 2014 menang, 2019 menang. 2019 tu maksudnya kita kata masyarakat Indonesia tu hampir terpolarisasi lah daripada atas sampai bawah, kan. Itu. Sampai ada rusuhan, kan. Rusuhan, ya. Yang mengatakan kemenangan Jokowi tu tak sah. Betul. Tiba-tiba Jokowi jadi presiden, dia hantar tawaran dekat Prabowo jadi menteri pertahanan. Ini macam mana Jokowi? Saya tak boleh nak proses lah. Yelah, waktu tu Malaysia belum sampai tahap. Betul. Malaysia takkanlah Anwar ni nak duduk sebelah Zahid Hamidi pun takkanlah. Ya, Jokowi itu bijak lah. Kita dulu pernah ada satu narasi. Dulu kan hanya ada dua calon. Lepas calon satu menang, kita selalunya akan cakap salam dua jari. Lepas dia menang, kita cakap salam tiga jari. Tiga jari itu maknanya tiga, ini persatuan Indonesia. Menang, kita cakap salam tiga jari. Tiga jari ini maknanya persatuan Indonesia. Sudah tak ada lagi satu dan tak ada lagi dua.
bagi aku lah ya, campaign paling kreatif kat Asia Tenggara ini Thailand dan Indonesia. Indonesia. Nah, jadi dia nak main klaim game nih. Ya, main klaim lah. Ya Jokowi mungkin karena terdorong oleh dia tak enak, dan sebetulnya bagi aku pun Prabowo juga seorang yang, aku bukan seperti penyokong Jokowi yang lain, karena kita pun juga ada juga beberapa penyokong atau banyak lagi lah penyokong Jokowi yang kita still tengok Prabowo ini objektif. Maksudnya objektif macam dia tidak sejahat itu. Dia still nak, dia juga nak agar supaya Indonesia ini, kan dia punya party itu sebetulnya macam Trump, cara dia campaign make Indonesia great again, buat Indonesia besar lagi. Gerindra itu pun salah satu visinya membuat Indonesia lebih besar lagi. Nah, ya dia pun ya mungkin pada saat itu aku pun tak tahu mereka buat berdua guna lobby politik macam mana, tapi mereka bersatu gitu loh. Dan setakat ini pun Prabowo setia dengan, dan dia pun dengan tidak Jokowi, menusuk. Tidak menusuk daripada belakang. Jokowi berjaya menundukkan Prabowo dan Prabowo ikut dia. Dia menjadi guru. Guru politik adalah Jokowi. Di Malaysia, walaupun Zaid Hamidi mengakui Anwar Ibrahim adalah guru kepada dia, tetapi Anwar Ibrahim perlukan UMNO. Betul tak? Itu tak? Ya, maksudnya kat Malaysia ni dinamik politiknya tu berbeza lah. Walaupun kita kata unity government, Anwar bersama dengan Zaid Hamidi, tetapi hakikatnya banyak jawatan diberikan kepada UMNO. Menteri paling banyak pun dalam UMNO. Tapi itulah, nak kata kematangan politik di peringkat Indonesia tu kan, dia hebat lah kita kata. Bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Mau milih Pak Prabowo silahkan, mau milih Pak Anies silahkan, mau milih Pak Ganjar silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar, nggak perlu diributkan. Menang dan kalah dalam pemilu, dalam pilpres, dalam pilkada, itu juga wajar biasa. Oh, calonnya 3, masa minta menang semua? Jadi Bapak siapa tadi? Pak Irwansyah. Pak Irwansyah nanti kalau nyalonin wali kota di Batam, bisa menang, tapi juga bisa kalah, hati-hati. Jangan mintanya menang terus. Yang paling penting dan paling utama itu menjaga persatuan dan kesatuan kita. Dan itu dimulai dari unit yang terkecil, yaitu desa. Saya kemarin baru saja dari benua Afrika, datang ke beberapa negara. Sedih kita, saudara-saudara kita yang ada di sana. Hampir separuh dari negara yang ada di Afrika itu konflik. Sehingga pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya apa? Rakyatnya tidak terurus dengan baik. Isinya tiap hari hanya perang. Saat saya ke Afghanistan juga sama. Inilah yang harus kita jaga. Persatuan dan kesatuan, karena kita memiliki banyak sekali etnis. 714 etnis yang ada di negara kita Indonesia. Dengan bahasa daerah 1.300 macamnya. Padahal di sana mungkin 1/10 dari yang kita miliki nggak ada. Tapi begitu konflik yang berkaitan dengan suku, etnis, menyelesaikannya yang sangat sulit sekali. Inilah pemahaman-pemahaman yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa yang namanya persatuan dan kesatuan itu sangat penting sekali. Jangan sampai nanti 3 calon ini sudah terpilih 1, sudah ngopi-ngopi bareng, makan-makan bersama bareng, yang di bawah masih ribut, masih
Jangan. Karena setiap 5 tahun pasti ada terus proses demokrasi ini. Marilah kita terus merawat kerukunan kita, merawat toleransi kita, memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita, memperkokoh ukhuwah watoniyah kita, memperkokoh ukhuwah insaniyah kita, agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang maju, bangsa yang baldatun, toibatun, warobun gobur. Jokowi di akhirat dipites kayak kutu sama Allah Subhanahu. Bingung gimana ya cara menanggapinya gitu. Maaf banget ya, saya tidak mengurangi rasa hormat saya buat Habib Bahar Smith. Saya benar-benar hormati beliau sebagai juriahnya Nabi, dan masalah benar atau tidaknya Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi jujur ya Habib, tahu dari mana kalau suatu saat kelak nanti Pak Jokowi sebagai Presiden Negara Republik Indonesia di akhirat nanti akan ditindas seperti kutu oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru saya pernah bilang, jangan sekali-kali menghinakan seseorang, karena sesungguhnya orang yang dihina jauh lebih mulia di mata Allah dibandingkan orang yang menghina. Itu kata guru saya. Bisa jadi ketika kita menghinakan seseorang, merendahkan seseorang, terkadang orang tersebut, orang yang kita hinakan, di mata Allah Subhanahu wa taala dialah orang yang paling mulia. Dan terkadang ketika ada orang yang kita muliakan, bahkan diri kita sendiri merasa mulia, bisa jadi di pandangan Allah Subhanahu wa taala kita lah, dan orang yang kita muliakan lah orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha, dan manusia juga hanya bisa berencana. Namun sebaik-baiknya rencana itu ya rencana Allah untuk umatnya, rencana Allah untuk hambanya. Terkadang saya bingung, apa benar Pak Jokowi itu orang yang dihinakan oleh Allah? Sampai Pak Jokowi dihina-hina, dicaci maki, seolah-olah kalian berhak merendahkan Pak Jokowi. Tapi kenapa Allah meridhoi Pak Jokowi sampai bisa masuk ke dalam Ka'bah, ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak sedikit umat muslim berharap bisa ingin masuk ke dalam Ka'bah, bisa ziarah langsung ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Namun jika Allah SWT tidak meridhoi, kita bisa apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu semata-mata sudah diatur sama Allah dan atas kehendak ridho Allah SWT. Baitullah sama halnya rumah Allah. Ka'bah itu adalah kiblatnya umat muslim. Seseorang berharap ingin bisa masuk ke dalam Ka'bah. Apakah mungkin Pak Jokowi yang dianggap hina
dianggap keislamannya rendah, gak ada baiknya sama sekali, namun Pak Jokowi bisa masuk ke dalam Ka'bah. Menjadi seorang presiden tidak bisa menjamin seseorang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Banyak presiden luar negeri, dan ada juga presiden-presiden sebelum Pak Jokowi, presiden Indonesia ketika menjabat gak bisa masuk ke dalam Ka'bah. Bahkan ada orang biasa sekalipun yang tidak memiliki pangkat, tidak memiliki jabatan, jika Allah menghendaki masuk ke dalam Ka'bah dan bisa ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, bisa masuk ke dalam Ka'bah dan bisa ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Sekali lagi, tidak sedikit mengurangi rasa hormat saya buat Habib Bahar. Saya benar-benar menghormati beliau. Saya cinta terhadap beliau. Saya cinta ilmunya. Saya cinta beliau sebagai juriahnya Nabi baginda Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Haikal Hasan yang dinamakan Babe, dia menyerukan ambil handphone, perang opini. Perang sama siapa lo? Orang Islam Nusantara, orang NU, kiai-kiai turunan Wali Songo, semua sudah tahu apa yang dipropagandakan oleh kelompok-kelompok kalian. Ya, kalian datang ke Indonesia di bawah Belanda, menjajah Indonesia dengan asam agama. Indonesia tidak perlu kalian semua. Ya, kalau Anda mau pulang ke Yaman, pulang ke Yaman. Di sana sangat membutuhkan Anda. Itu yang namanya Babe Haikal Hasan, orang yang paling sombong itu. Ya, kami ini orang Indonesia, lihat wajah kami. Kami ini orang Indonesia, lihat wajah kami. Anda itu wajahnya wajah Arab, Arab Yaman. Ya, Anda tradisinya masih Yaman semua. Anda di depan kami orang Indonesia pura-pura jadi orang Indonesia. Tapi di kelompok Anda, bahwa Anda sedang menyusun strategi menjajah Indonesia dengan menggunakan bahasa agama. Anda adalah antek Belanda, tahu nggak? Kami tidak takut. Kami para keturunan yang diajarkan oleh leluhur kami, bangsa Indonesia, kami siap untuk menghadapi Anda. Ya, jadi Anda jangan merasa paling hebat, Anda sejuragan, Anda adalah orang-orang yang paling berjaya di muka bumi ini. Silakan Anda pergi. Jangan coba-coba Anda merusak tatanan bangsa negara Republik Indonesia ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Salam NKRI. Banyaknya usulan dari berbagai organ bahkan partai yang menginginkan Mas Gibran putra dari Presiden Jokowi untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Bahkan udah ada salah satu partai yang secara terang-terangan melamar Mas Gibran agar mau dipasangkan menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Jujur loh, buat gue secara pribadi sebagai kader dari PDI Perjuangan ini suatu kebanggaan dan kehormatan. Kenapa? Yang artinya mau tidak mau, suka tidak suka, secara nyata dan fakta realitanya, PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang berhasil melahirkan kader-kader terbaiknya untuk bangsa ini. Ya enggak sih? Makanya kalian sangat berambisi tuh menginginkan Mas Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Tetapi jika kalian tidak menerima pernyataan saya ini, maka saya bertanya balik kepada kalian pendukung Prabowo Subianto.
Jika Mas Gibran tidak memiliki potensi atau kualitas sebagai kader dari PDI Perjuangan, lalu kenapa kalian sangat menginginkan Mas Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo Subianto? Kenapa kalian tidak memasangkan Prabowo Subianto dari kader partai kalian sendiri? Boleh dong kalau saya berasumsi akhirnya, ya karena dari kader partai kalian tidak ada yang berkualitas seperti Mas Gibran. Dan jika kalian tidak bisa menjawab pertanyaan saya ini, maka saya pun berasumsi, boleh dong ya saya berasumsi kembali, bahwa kalian menyadari Pak Prabowo Subianto tidak mungkin bisa elektabilitasnya saat ini tinggi jika atau tanpa mengendorse nama besar Jokowi beserta anak-anaknya. Bener gak sih? Jadi tujuan kalian menginginkan Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto semata-mata hanya karena ingin mendulang suara, ingin mendapatkan simpatik rakyat, suara bahwa sosok Prabowo Subianto didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya pun menjadi cawapres. Itu kan, kasihan banget ya. Kalian tidak percaya diri bahwa tanpa mengendorse Jokowi kalian itu sebenarnya mampu. Ternyata kalian tidak percaya diri. Kalian saat ini mendulang suara, Prabowo Subianto saat ini elektabilitasnya tinggi. Yaitu kembali lagi saya bilang, hasil dari mengendorse Pak Jokowi dan anak-anaknya. Logika dipakai. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Irma Suryani, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Pemirsa di seluruh Indonesia, kita kali ini akan bicara terkait dengan food estate. Food estate adalah program jangka panjang dari pemerintah Jokowi Ma'ruf. Tentunya food estate ini tidak hanya untuk menjaga ketahanan pangan beras saja atau padi saja, tetapi juga palawija seperti kentang, kemudian bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Memang food estate ini tidak bisa instan hasilnya. Kenapa? Karena pertanian Indonesia masih dipengaruhi oleh musim. Untuk itu memang pemerintah, karena ini merupakan program jangka panjang, maka setelah pembukaan lahan dibutuhkan juga supporting irigasi. Selain Al-Sintan yang memang sudah disiapkan oleh Kementan Bapak Syahrul Yassin Limpo. Bapak Syahrul Yassin Limpo sebagai Kementerian Pertanian adalah salah satu menteri atau kementerian yang tumbuh pada saat pandemi kemarin. Salah satu kementerian yang tumbuh ya pada saat pandemi kemarin, dan kerja beliau tentunya harus kita apresiasi. Food estate tidak gagal, kenapa? Karena memang ada trial and error, ya. Memang ada percobaan-percobaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menaikkan misalnya pH tanah agar sesuai dengan tanaman yang ditanam. Jadi memang tidak bisa instan hasilnya. Alhamdulillah ya, sampai saat ini pencetakan sawah baru sudah dilakukan. Tetapi memang masih membutuhkan irigasi ya. Pemerintah ke depan akan fokus untuk membuat irigasi agar semua kebun sawah yang sudah dibuat melalui program food estate ini akan menghasilkan sesuai target. Tapi memang kita harus sama-sama yakin, sama-sama memberikan supporting kepada pemerintah ke depan untuk bisa melanjutkan program ini. Karena program ini memang untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia ke depan. Sekali lagi saya sampaikan, alhamdulillah Pak Mentan, Menteri Syahrul Yassin Limpo sudah banyak sekali juga menerima penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Tapi memang perlu digarisbawahi bahwa sampai hari ini pertanian Indonesia masih dipengaruhi oleh musim. Oleh karena itu kita bersama-sama dengan pemerintah harus tetap optimis ke depan agar ketahanan pangan kita bisa kita jaga.
melalui program irigasi yang ke depan akan dimaksimalkan untuk membuat sawah-sawah kita bisa terairi. Kondisi El Nino saat ini yang membuat sawah-sawah di seluruh Indonesia kekeringan dan tidak berproduksi juga menjadi salah satu sebab kenapa produksi dalam negeri beras kita turun, yang kemudian mengakibatkan harga beras naik. Tapi mudah-mudahan dengan adanya hujan beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan, insya Allah akan membuat sawah-sawah kita kembali terairi dan produksi bisa meningkat kembali sehingga harga beras bisa dikendalikan oleh pemerintah. Insya Allah sekali lagi kita harus tetap optimis, Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Salam keindonesiaan, Irma Suryani bersama NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus optimis, harus yakin bahwa negara kita ke depan akan menjadi lebih baik lagi guys ya. Amin. Akan tetapi ada catatannya guys. Yakni harus ada pemimpin yang mau melanjutkan, meneruskan semua program-program dari Pak Jokowi ya. Ya, salah satunya adalah food estate ini yang merupakan program jangka panjang ya. Lalu dengan program-program yang lain, proyek-proyek pemerintah, semua yang sudah dikerjakan, dipondasikan oleh Pak Jokowi saat ini, kita berharap ada pemimpin yang mau meneruskan, melanjutkan tongkat estafet dari Pak Jokowi. Nah, yang saya khawatirkan adalah ketika kita dipimpin oleh pemimpin yang mau berubah ya, dan tidak mau melanjutkan program dari Pak Jokowi, menyatakan antitesa ya. Nah, itu pasti semua proyek-proyek yang saat ini sudah dikerjakan guys ya, itu tidak akan dijalankan dan ya akan mangkrak. Oleh karena itu guys, yakinkan pilihanmu untuk memilih figur atau pemimpin yang tepat, yang pas, yang mau melanjutkan semua program dari Pak Jokowi ya. Dan untuk Pak Jokowi guys ya, seperti yang awal tadi saya katakan, kita bersyukur, berterima kasih Pak Jokowi telah menjadi bagian daripada pemimpin di Republik ini guys ya. Dan akan menjadi sejarah baru, kita memiliki presiden yang hebat dan luar biasa ya. Senantiasa kita doakan agar Pak Jokowi ini sehat ya. Di sisa-sisa akhir jabatannya ini, beliau tetap kuat, semangat ya, mengerjakan hal-hal yang belum tuntas, dan kita senantiasa berdoa yang terbaik buat bangsa dan negara kita guys ya. Tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.